Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Pertama, perkenalkan nama aku Anissa Fadilah Reza dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi. Walaupun sedikit tapi ini menarik loh bagi teman-teman mengenai audit planning dalam perspektif Islam. Yuk kita simak videonya. Sebelumnya, kita harus mengetahui audit planning. Audit planning dalam perspektif Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral yang harus dipatuhi oleh para auditor dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam audit planning dari perspektif Islam yaitu etika dan integritas. Seorang auditor harus berpegang pada prinsip etika dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Kedua, transparansi, pertimbangan etis, dan keterampilan teknis dalam menjalankan tugas auditing planning. Seorang auditor harus memperhatikan prinsip-prinsip ini dalam Islam yang diakui. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proses audit dilakukan secara etis, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dihargai dalam Islam. Ada 3 manfaat utama dari audit perencanaan atau audit planning. Pertama, membantu auditor memperoleh bukti yang cukup dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar dan membantu menghindari kesalahpahaman dengan klien. Ini ada langkah-langkah utama loh dalam merencanakan audit. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan awal. Kemudian, memahami bisnis dan industri klien. Ketiga, menilai risiko bisnis klien. Keempat, melakukan prosedur analisis awal. Kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko yang melekat. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko penipuan. Yang kedelapan, pengembangan rencana audit secara keseluruhan dan program audit. Nah, itulah 8 audit planning. Mari kita simak satu persatu. Pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan awal. Sebelum menerima klien, auditor harus menyelidik klien. Auditor harus mengevaluasi kedudukan klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Tujuan utama dari investigasi klien baru adalah untuk memastikan integritas klien dan kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Adapun 5 aspek utama dalam memahami bisnis dan industri klien, bersama dengan sumber informasi potensial yang biasanya digunakan auditor untuk masing-masing dari 5 area tersebut adalah: yang pertama, industri dan lingkungan eksternal; yang kedua, operasi dan proses bisnis; yang ketiga, manajemen dan tata kelola; yang keempat, tujuan dan strategi klien; yang terakhir, pengukuran dan kinerja. Nah, proses selanjutnya itu menilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien dapat timbul dari salah satu faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti penurunan ekonomi yang signifikan. Yang keempat, melakukan prosedur analisis awal. Prosedur analitis dilakukan selama tahap perencanaan perikatan untuk membantu auditor dalam menentukan sifat luas dan saat pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan. Prosedur analitis pendahuluan juga membantu auditor mengidentifikasi akun-akun dan golongan transaksi yang memungkinkan besar mengandung salah saji. Perbandingan yang berguna ketika melakukan prosedur analitis pendahuluan antara lain yaitu membandingkan data klien dan industri, membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan oleh klien, kemudian membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh auditor, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan menggunakan data non-keuangan. Prosedur analitis diperlukan selama 2 tahap audit, yaitu selama tahap perencanaan untuk membantu auditor dalam menentukan sifat luas dan waktu pekerjaan yang akan dilakukan, dan selama tahap penyelesaian sebagai tinjauan akhir untuk kesalahan penyajian material atau masalah keuangan. Nah, proses selanjutnya itu menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko yang melekat. Nah, satu, menetapkan materialitas. Nah, dalam Islam, transparansi dan keadilan sangat dihargai dan dianggap penting. Oleh karena itu, dalam menetapkan materialitas, seorang auditor harus memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan pengaruh signifikan dari kesalahan atau ketidakakuratan pada laporan keuangan. Menilai risiko audit yang dapat diterima, auditor harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan audit yang akan dilakukan dan menilai risiko audit yang dapat diterima. Auditor harus mempertimbangkan kompleksitas transaksi
organisasi yang terlibat dalam proses audit. Kemudian, proses selanjutnya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal adalah prosedur, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen suatu organisasi untuk membantu mencapai tujuan organisasi, meminimalkan risiko kerugian dan penipuan, serta memastikan keandalan dan keakuratan laporan keuangan. Dalam proses auditing, auditor harus memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian untuk memastikan bahwa proses audit dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya itu mengumpulkan informasi untuk menilai risiko penipuan dalam proses audit. Auditor harus melakukan pengumpulan informasi yang cukup untuk menilai risiko penipuan. Nah, berikut beberapa cara untuk mengumpulkan informasi tersebut. Yang pertama, wawancara dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua, pemeriksaan dokumen. Auditor dapat melakukan pemeriksaan dokumen seperti faktur, kwitansi, kontrak, dan dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi bisnis. Kemudian memperhatikan indikator penipuan. Nah, auditor dapat memperhatikan adanya indikator penipuan seperti adanya transaksi yang tidak biasa atau tidak wajar, atau adanya perubahan yang signifikan dalam pola transaksi. Kemudian menggunakan teknologi. Auditor dapat menggunakan teknologi audit seperti analisis data dan penggunaan program komputer untuk membantu mengidentifikasi indikator penipuan. Nah, kemudian langkah selanjutnya, mengembangkan rencana audit secara keseluruhan dan program audit. Nah, mengembangkan rencana audit secara keseluruhan dan program audit adalah tahap awal dalam proses audit yang penting untuk menentukan arah dan fokus audit. Pada tahap ini, auditor harus memahami tujuan audit, risiko audit, serta sumber daya yang tersedia untuk audit. Dari sini, auditor dapat mengembangkan rencana audit yang mencakup langkah-langkah dan strategi yang akan diambil selama audit. Rencana audit harus disusun dengan cermat dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan etika, serta harus fleksibel untuk mengatasi perubahan situasi dan kebutuhan. Baiklah, itu saja informasi pengetahuan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya atas salah kata maupun pengucapan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Anissa Fadilah Reza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.